Pernahkah kalian membayangkan mendapatkan sesuatu yang sangat kalian inginkan, tetapi harus membayar harga yang besar? Itulah yang dialami Mbok Yem dalam cerita rakyat Timun Mas yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Yem. Ia hidup sebatang kara. Mbok Yem ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun, itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Suatu hari, Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu lebih tinggi dari pohon. Kulitnya gelap, mulutnya terdapat sepasang taring, dan kukunya yang kotor. Mbok Yem tak dapat berkata apapun, ia hanya terdiam. Ia gemetaran, lalu sang raksasa berkata, Benarkah itu Tuan Raksasa? Lalu apa yang kau inginkan dariku? Satu syarat, aku akan melakukan segalanya untuk mendapatkan seorang anak. Mbok Yem menanam biji mentimun itu dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, Mbok Yem pergi ke kebun untuk memetik timun tersebut. Setelah tiba di kebun, ia melihat dari sekian banyak mentimun, ada satu mentimun yang sangat besar dan berwarna emas. Setelah memetik mentimun berwarna emas itu, Mbok Yem langsung membawa pulang mentimun itu ke rumahnya. Setiba di rumahnya, Mbok Yem langsung meletakkan timun tersebut di atas meja. Lalu Mbok Yem meninggalkannya selama beberapa waktu. Saat balik lagi, Mbok Yem sangat terkejut karena ada bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Timun Mas selalu membantu ibunya untuk mencari kayu bakar. Ibu, di sini banyak kayu. Banyak nak, ibu ke situ. Aduh. Atas kebaikan Timun Mas, Mbok Yem tidak rela untuk kehilangan anaknya yang akan menjadi santapan raksasa. Beberapa tahun sudah berlalu. Timun Mas telah berumur 17 tahun. Sudah waktunya untuk raksasa mengambil Timun Mas sesuai janji. Mbok Yem menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kamar. Itu suara apa, Bu? Sepertinya raksasa sedang kemari, nak. Kamu segera bersembunyi. Iya, Bu. Tiba-tiba terjadi goncangan yang sangat keras. Itu adalah langkah kaki raksasa. Mbok Yem gemetar ketakutan. Timun Mas sedang mandi di kali, Tuan Raksasa.
Dia sangat bau, kau pasti tidak suka memakannya. Saja Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Maka kembalilah raksasa itu ke hutan. Mbok Yem dan Timun Mas sangat lega, karena mereka masih ada waktu untuk bersama. Namun, setelah seminggu berlalu, raksasa itu kembali. Ibu dan anak itu tidak mau berpisah. Timun Mas kembali bersembunyi. Maaf Tuan Raksasa, Timun Mas sedang menjual kayu bakar di kampung sebelah. Andai saja kau datang lebih pagi, pasti kau akan menemuinya. Mbok Yem menjadi ketakutan dan bingung dengan ancaman raksasa. Ia tidak rela anak dimakan oleh raksasa yang kejam. Melihat ibunya yang ketakutan, Timun Mas langsung mendekati ibunya dan berkata, Bu, jangan bersedih. Relakanlah aku untuk jadi santapan raksasa itu, Bu. Tidak anakku, ibu tidak akan membiarkanmu dimangsa oleh raksasa. Ibu akan menyelamatkan segalanya untukmu. Lalu Mbok Yem teringat saat di pasar menjual kayu bakar, banyak yang mengatakan bahwa ada seseorang peramal yang sangat hebat dan dapat memecahkan segala masalah. Ia tinggal di tengah-tengah hutan, namun biayanya sangat mahal. Anakku, ibu akan pergi ke tengah hutan untuk menemui peramal yang bisa membantu kita. Tidak, Bu. Jangan. Di tengah hutan sangat berbahaya. Biar aku saja menemani Ibu. Tidak nak, biarkanlah saja ibu yang pergi. Lalu Mbok Yem pergi ke hutan untuk bertemu peramal. Setiba di hutan, Mbok Yem memasuki sebuah gua dan menemui sang peramal. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kamu menginginkan sebuah kekayaan, bukan? Tidak peramal, bukan itu yang aku inginkan. Ini soal anakku. Raksasa menginginkan anakku, tetapi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan anakku. Tolong bantulah kamu. Raksasa? Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kamu harus membayarku dengan harga yang sangat mahal. Aku hanyalah seorang penjual kayu bakar, tapi aku akan berusaha untuk membayarmu. Kupikir tidak ada yang bisa mengalahkan raksasa yang tingginya melebihi pohon dan giginya yang tajam. Ternyata sang peramal adalah penipu. Ia langsung beranjak pergi dari tempat itu. Mbok Yem yang sangat sedih, ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika perjalanan pulang, ia merasa lelah. Mbak Yem beristirahat di bawah pohon sejenak. Ia bermimpi ada seorang peri yang menghampirinya. Hai, Mbok Yem. Aku akan membantumu dan Timun Mas untuk melawan raksasa. Benarkah? Lalu apa yang harus aku lakukan? Maka suruhlah Timun Mas pergi dari rumah. Bekali ia dengan biji mentimun, garam, jarum, dan terasi. Itu adalah senjata bagi Timun Mas untuk melawan raksasa. Lemparilah satu persatu saat Timun Mas dalam bahaya. Lalu Mbok Yem menyiapkan segalanya. 1 minggu berlalu. Saat pagi hari, Mbok Yem memberikan yang diberitahu sang peri hutan dan menyuruh Timun Mas lari dari rumah menuju ke hutan. Ketika terdengarlah langkah kaki raksasa, ia melihat Timun Mas berlari menuju hutan. Raksasa, tanggaplah aku jika kamu bisa. Meskipun panik, Timun Mas masih mengingat perintah ibunya untuk melempar bekal yang sudah disiapkan. Benih mentimun itu langsung berubah menjadi banyak mentimun dengan buah yang besar-besar.
Karena kelaparan, raksasa itu memakan timun-timun yang ada di ladang. Setelah kenyang, ia kembali mengejar timun emas. Meskipun perutnya kekenyangan membuat jalannya menjadi lambat, raksasa itu tetap bisa mengejar timun emas karena langkah kakinya yang panjang. Lalu, timun emas melemparkan jarum. Seketika, jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang menusuk tubuh raksasa. Bambu itu tidak menahan raksasa terlalu lama. Timun emas pun melemparkan garam. Seketika itu pula, garamnya berubah menjadi lautan. Raksasa pun terpaksa untuk berenang untuk mengejar timun emas. Dengan rasa takut, timun emas langsung melemparkan terasi ke dalam laut. Seketika pula laut itu berubah menjadi lumpur hisap, yang menghisap raksasa ke dalamnya dan tenggelam untuk selama-lamanya. Timun emas lega, ia telah selamat dari raksasa. Timun emas pun kembali ke rumah Mbok Yem. Mbok Yem senang sekali melihat timun emas selamat. Ia menyambutnya. Sejak saat itu, timun emas dapat hidup tenang bersama ibunya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi. Dari cerita ini, kita dapat memahami bahwa kejahatan dan keserakahan pada akhirnya akan kalah oleh kebaikan, keberanian, dan kecerdikan.